Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Safitri Rahmaril. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen dana bank syariah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima atau diakui masyarakat umum dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat perantara untuk tukar-menukar atau perdagangan sebagai standar nilai yang berupa kertas, logam, dan emas. Selanjutnya itu manajemen dana bank, yaitu suatu proses pengolahan penghimpunan dana masyarakat dan pengalokasiannya bagi kepentingan bank serta pemupukan secara optimal dengan menggerakkan sumber daya yang ada demi mencapai rentabilitas yang sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen dana bank syariah, di mana ini adalah upaya yang dilakukan untuk lembaga bank syariah untuk mengelola dan mengatur posisi dana dari aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas financing dengan harapan dapat memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang ada pada dana bank syariah, yaitu yang pertama, berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya relatif murah. Yang kedua yaitu berapa jumlah dana yang ditanamkan dan dalam bentuk apa memperoleh pendapatan yang optimal. Dan yang ketiga yaitu berapa besar jumlah dividen yang diberikan untuk pemilik atau pendiri untuk memuaskannya dan berapa laba yang ditahan agar bank mengalami pertumbuhan yang optimal. Adapun tujuannya yaitu memperoleh profit yang optimal, menyediakan aktiva cair dan gas yang memadai, menyimpan cadangan, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, mengelola kegiatan ekonomi dan kebijakan pantas seperti mengelola dana orang lain. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dana bank syariah. Ada beberapa, yang pertama yaitu modal inti terbagi atas beberapa, yaitu ada modal yang disetor, laba yang ditahan, dan cadangan. Yang kedua yaitu kuasi ekuiditas. Ada beberapa yaitu investasi umum dan investasi khusus, tabungan mudharabah, dan kemudian yang ketiga yaitu wadiah. Ada beberapa yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Selanjutnya yaitu dana pihak ketiga. Terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama tabungan. Tabungan di sini terdiri dari wadiah, mudharabah, dan mudharabah mutlakah. Yang kedua giro. Giro terdiri dari wadiah, mudharabah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mutlakah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu deposito, terdiri atas mudharabah dan mudharabah muqayyadah. Selanjutnya itu jasa-jasa bank. Yang pertama wakalah, di mana wakalah adalah akad perwakilan atau akad pemindahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain yang boleh diwakilkan. Adapun prinsip-prinsip wakalah yaitu pemberi kuasa atau mewakil harus ada. Yang kedua yaitu penerima kuasa atau wakil. Yang ketiga objek yang dikuasakan. Yang keempat yaitu ijab dan kabul. Selanjutnya itu ketentuan DSN, yaitu pernyataan ijab dan kabul harus dikatakan oleh para pihak. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat, jadi tidak dibolehkan dibatalkan secara sepihak. Kemudian yang kedua yaitu kafalah, yaitu bertanggung jawab atas yang habis atau wajib bagi orang lain, atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang kepada pihak yang berhak. Adapun rukunnya yaitu pihak penjamin, pihak yang dijamin, objek penjaminan, dan ijab dan kabul. Selanjutnya yang ketiga yaitu hiwalah, adalah pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiwalah adalah memindahkan utang dari orang yang meminjam kepada pihak lain yang menjamin pelunasan hutang tersebut. Adapun rukunnya yaitu muhil atau orang yang mempunyai hutang, kemudian muhal atau orang yang memberikan hutang, dan muhal alai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pada muhil, hutang yang diakadkan. Kemudian yang keempat yaitu syarf,
Al-syarf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang lain yang sejenis atau mata uang satu dengan mata uang yang lain. Kemudian rukunnya yaitu yang pertama penjual atau al-bai, yang kedua yaitu pembeli atau al-mushtari, yang ketiga yaitu mata uang yang diperjualbelikan atau objek dan nilai tukar, dan ijab dan kabul. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu rahan. Di sini rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Adapun rukunnya yaitu barang yang digadai atau mahrun, utang atau marhun bihi, dan ijab dan kabul atau sigat. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembiayaan bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun tujuannya yaitu tujuan pembiayaan di sini adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian fungsi di sini memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening, memperoleh hasil timbal balik berupa margin, mendapatkan sewa, dan bagi hasil mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan dalam memahami berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian itu jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis produk pembiayaan di perbankan syariah yaitu pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha. Kemudian pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari, atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha. Kemudian pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Kemudian pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar. Kemudian pembiayaan takeover, yaitu pembiayaan yang timbul akibat takeover terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Kemudian pembiayaan letter of credit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah. Selanjutnya itu materi terakhir tentang analisis kelayakan bisnis syariah. Adapun tujuannya yaitu menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kemudian prosedur. Di sini ada berkas dan pencatatan, data pokok, dan analisis pendahuluan. Adapun aspeknya yaitu yang pertama aspek yuridis, pemasaran, manajemen dan organisasi, teknik, aspek keuangan, dan aspek jaminan. Selanjutnya itu prinsip. Yang pertama karakter, artinya sifat ataupun karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Yang kedua capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman. Collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Dan condition, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.